Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal merupakan seorang ulama terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Umat Islam di tanah air biasa menyebutnya sebagai Imam Hambali. Dialah ahli fikih sekaligus peletak dasar mazhab Hambali, yang saat ini banyak diikuti muslimin di Jazirah Arab. Kontribusinya tidak hanya di disiplin keilmuan fikih, melainkan juga hadis, tafsir, dan lain-lain. Ahmad bin Hanbal disebut-sebut hafal tak kurang dari 1 juta hadis. Bagaimanapun, kepakaran tak membuat dirinya tinggi hati. Kehidupannya tetap bersahaja. Sang alim selalu berpenampilan sederhana. Ia lahir di Salam, Baghdad, pada 164 Hijriah, atau November 780 Masehi. Dalam usia yang relatif muda, Ibnu Hanbal sudah menghafal keseluruhan Al-Quran. Kecerdasannya membuat para guru dan pengajar kagum. Imam Syafi'i memberikan kesan, "Setelah saya keluar dari Baghdad, tak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji, lebih saleh, dan lebih berilmu daripada Ahmad bin Hanbal." Alim kelahiran Gaza, Palestina, tersebut menjuluki muridnya itu sebagai imam dalam 8 bidang. Ahmad bin Hanbal adalah imam dalam hadis, imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam ilmu Al-Quran, imam dalam kefakiran, imam dalam kezuhudan, imam dalam sifat wara, dan imam dalam sunnah, tutur Imam Syafi'i. Suatu pengakuan yang tulus dari seorang guru kepada murid yang dibanggakannya. Sejak masih bayi, Imam Ahmad bin Hanbal sudah menjadi yatim. Ia dibesarkan oleh sang ibu yang hidup seorang diri. Dilihat dari nasabnya, ia merupakan keturunan suku Syaiban. Sejak belia, dirinya terkenal sebagai anak yang alim, bersih, dan senang menyendiri untuk larut dalam membaca buku-buku. Kecintaan dan rasa takutnya kepada Allah telah terpatri dalam hati nurani sejak dini. Syahdan, sang paman, suatu hari memintanya menjadi seorang informan untuk khalifah. Ia diminta untuk menyerahkan dokumen berisi informasi sejumlah orang untuk diserahkan ke kantor khalifah. Meski masih anak-anak, Ahmad bin Hanbal tahu apa yang diminta pamannya itu adalah hal yang bertentangan dengan nurani. Suatu hari sang paman menanyakan dokumen itu. "Aku tak akan menyerahkan dokumen itu dan aku telah membuangnya ke laut," tutur Ahmad bin Hanbal. Sang paman pun dibuat takjub dengan sikap dan keberanian keponakannya itu. Anak kecil ini ternyata sangat takut kepada Allah. "Lalu, bagaimana dengan kita?" ucap sang paman dengan perasaan malu karena anak kecil ternyata lebih takut kepada sang Kholik dibanding dirinya. Semakin tumbuh mendewasa, pribadi Ibnu Hanbal pun kian menunjukkan keteladanan. Di puncak karirnya, ia menjadi tempat bertanya kaum muslimin, termasuk sesama alim ulama dan kalangan pejabat. Meskipun namanya sudah sedemikian masyhur, dirinya tetap tawadu. Pada waktu itu, dinasti Abbasiyah menjadi kekhalifahan Islam. Sayang sekali, pemimpin saat itu Khalifah Al-Ma'mun terlalu ekstrim menggandrungi filsafat. Sampai-sampai, pemerintahannya memaksakan pandangan tentang Al-Quran kepada seluruh rakyat. Bagi Al-Ma'mun, Al-Quran adalah makhluk. Suatu pandangan yang bertentangan dengan ilmu Islam. Tak sedikit ulama yang dipaksa untuk sepaham dengannya. Imam Ahmad bin Hanbal pun sempat diuji oleh sang khalifah. Bersama sahabatnya, Muhammad ibnu Nuh, sang imam menolak untuk sepaham dengan penguasa. Menurutnya, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Setelah itu, dengan zalimnya Khalifah Al-Ma'mun memasukkan Imam Hambali ke dalam penjara. Situasi berubah sejak Khalifah Al-Mutawakkil berkuasa. Sang penguasa baru itu menghentikan perdebatan mengenai Al-Quran. Status Imam Hambali pun dipulihkan. Dalam masa inilah, terjadi kisah yang cukup legendaris. Suatu ketika, Imam Hambali sedang mengajar di majelis. Tak disangka, datanglah serombongan utusan Al-Mutawakkil. Mereka meminta sang imam agar bersedia menemuinya. Setelah mengucapkan salam, mereka mengabarkan bahwa kerabat Khalifah Al-Mutawakkil yang bernama Jariyah tak henti-hentinya meracau. Kuat dugaan, Jariyah kerasukan jin. Maka dari itu, sang Khalifah memohon kepada Imam Hambali untuk memberikan solusi.
Setidaknya, minta didoakan agar Jariyah lepas dari gangguan makhluk halus itu. Sesudah itu, Imam Hambali mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa. Usai bermunajat, sang imam mengambil sepasang sandalnya dan berkata kepada para utusan itu, "Bawalah ini ke kediaman Amirul Mukminin dan taruhlah sandal saya di sebelah kepala Jariyah. Kemudian, beritahukan kepadanya yaitu jin, bahwa Ahmad bin Hanbal menyuruhmu untuk pergi," demikian tutur Imam Hambali. Setelah itu, rombongan ini kembali ke istana untuk menemui Khalifah Al-Mutawakkil. Amanat Imam Hambali pun disampaikan kepada sang raja. Sesuai anjuran sang imam, Khalifah lantas mengambil sandal pemberian tersebut dan menaruhnya di dekat kepala kerabatnya itu. "Keluarlah dari tubuh saudaraku ini atau aku akan memukulmu dengan sandal ini sampai 70 kali, seru Al-Mutawakkil. Tiba-tiba, jin menjawab melalui lisan Jariyah, "Sungguh, aku mendengar dan taat. Seandainya Ahmad bin Hanbal menyuruhku pergi dari Irak, aku pasti akan menuruti perintahnya. Sungguh, dia itu seorang hamba Allah yang taat kepada Tuhannya. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka kami bangsa jin akan takut kepadanya." Akhirnya, keluarlah jin tersebut dari tubuh Jariyah. Sang kerabat sultan kembali dalam sadar. Pada masa akhir hidupnya, beliau bercerita, satu waktu ketika ia sudah berusia tua, ia tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Bashrah. Saat tiba di sana waktu Isya, beliau ikut sholat berjamaah Isya di masjid, hatinya merasa tenang, kemudian beliau ingin istirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid, tiba-tiba marbot atau penjaga masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh, mau apa di sini?" Marbot tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Lalu Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Tidak boleh tidur di masjid," sahut Marbot sambil mendorong-dorong Imam Ahmad supaya segera keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Akan tetapi Imam Ahmad tetap ingin tidur di teras masjid. Dan ketika sudah berbaring di teras masjid, si Marbot datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi Syekh?" kata Marbot. "Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu Marbot berkata, "Di teras masjid juga tidak boleh." Lalu Imam Ahmad diusir dengan cara didorong-dorong sampai jalanan. Kebetulan di samping masjid ada rumah kecil yang ternyata adalah rumah sang penjual roti. Ternyata sang penjual roti tersebut menyaksikan semua kejadian yang dialami Imam Ahmad dengan Marbot tadi. Si penjual roti itu pun memanggil Imam Ahmad dari jauh. "Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya punya tempat, meskipun kecil." Lalu Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Ternyata penjual roti ini punya perilaku tersendiri, kalau Imam Ahmad ngajak ngomong, dijawabnya, dan kalau tidak diajak bicara, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, astagfirullah. Saat meletakkan garam, astagfirullah, memecahkan telur, astagfirullah. Mencampur gandum, astagfirullah. Selalu mengucap istighfar setiap saat. Imam Ahmad memperhatikan terus akan kejadian itu. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu mengamalkan istighfar?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun, jadi semenjak itu saya lakukan amalan itu." Imam Ahmad lalu bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu itu?" Orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar ini, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta kepada Allah, langsung diterima." Terkait hal tersebut Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
Barang siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu orang itu melanjutkan, semua yang saya minta dikabulkan Allah, kecuali satu, masih ada satu yang belum Allah kabulkan sampai sekarang. Imam Ahmad penasaran kemudian bertanya, apa itu? Kata orang itu, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Bashrah dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu. Sayalah Imam Ahmad yang kamu nantikan selama ini. Lalu si penjual roti terperanjat dan memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah benar-benar Imam Ahmad yang dia nanti-nantikan selama ini. Demikian telah kami sampaikan biografi tentang Imam Ahmad bin Hanbal, atau lebih terkenal dengan sebutan Imam Hambali, dan kisah keteladanan beliau yang patut kita jadikan contoh. Semoga tayangan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe, juga komentarnya, agar channel ini bisa cepat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.